Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Firman dalam Ruang BK. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajar di tengah pandemi? Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membagikan atau meng-share sebuah informasi kepada kalian. Nah, materi kali ini membahas mengenai public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, jadi dari materi ini nanti kalian akan diberikan tips atau kiat agar kalian bisa sukses berbicara di depan umum. Oke, sudah siap menyimak ya? Tentunya kalian sudah pernah mendengar bukan public speaking? Atau mungkin pernah menemukan bagaimana orang melakukan public speaking? Atau mungkin kalian juga punya pengalaman dalam melakukan public speaking? Ya, sebelum kita membahas panjang kali lebar kali tinggi ya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu public speaking? What's the meaning of public speaking? Ada yang tahu? Ya, jadi saya jelaskan ya. Public speaking adalah sebuah kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang bagaimana ia bisa atau mampu berbicara di depan umum dengan sangat baik. Ya, dengan menguasai public speaking ini, orang akan dapat untuk bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain dari berbagai macam kalangan. Menarik bukan? Nah, lalu seperti apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan? Ya, kita ambil contoh yang pertama yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ada yang tahu dia siapa? Ya, dia adalah seorang proklamator. Apa itu proklamator? Nah, orang yang sangat ahli dalam berpidato. Bahkan pidatonya bisa mengguncangkan dunia. Ya, inilah hebatnya Pak Karno di sini. Nah, contoh yang pertama yaitu tadi ya, proklamator. Lalu yang kedua adalah ada yang tahu Ustadz Solmed? Atau mungkin Gus Miftah? Atau mungkin siapa ya? Ayo, ada yang bisa mencontohkan nggak? Ya, betul. Mereka semua adalah seorang penceramah. Loh Pak, dai penceramah kok bisa Pak disebut public speaking? Iya, seorang dai atau penceramah itu harus bisa menguasai public speaking. Karena apa? Dia berhadapan dengan audiens yang sangat banyak sekali. Bisa dimengerti ya sampai sini? Ayo, contoh apalagi yang bisa kalian pahami dari sini? Contoh public speaking. MC, tahu MC? Ayo, apa itu MC? MC adalah pembawa acara atau kepanjangannya Master of Ceremony. Ya. Jadi menjadi seorang MC bukanlah hal yang mudah. Jadi kalian harus paham bagaimana MC bisa membawakan sebuah acara dengan baik. Dan contoh selanjutnya yaitu Mario Teguh. Ada yang tahu Mario Teguh? Ya, seorang motivator. Sudah tahu kan pasti motivator itu seperti apa? Orang yang berusaha untuk membangkitkan motivasi orang lain, memberikan motivasi pada orang lain. Nah, itu namanya motivator. Contohnya Bapak Mario Teguh. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dan contoh-contoh public speaking. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dan pentingnya public speaking. Apa sih manfaatnya orang untuk melakukan public speaking itu apa? Pentingnya public speaking itu apa? Nah, di zaman saat ini, itu kan kita dituntut harus vokal dan kritis. Nah, gunanya public speaking itu di sini. Di mana ini sangat berguna untuk satu, mengembangkan bakat kalian yang paling penting. Lalu memberikan informasi sehingga mudah diserap, ya, mengklarifikasi atau mengkritisi kebijakan jika itu tidak benar. Itu dibutuhkan skill public speaking yang harus baik pula. Mengeluarkan gagasan atau ide, nah itu juga dibutuhkan skill public speaking juga. Jadi tidak asal ngomong, harus ada dasarnya, harus ngerti tujuannya. Nah, tadi kita singgung tujuan ya. Sekarang di sini Bapak akan menyampaikan tujuan public speaking. Tujuan public speaking itu ada 3, dan tujuan ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang pertama adalah informatif, yang kedua influence, yang ketiga participated in. Kita bahas satu persatu ya. Jadi public speaking dengan tujuan informatif adalah public speaking yang tujuannya hanya memberikan informasi, ya, hanya memberikan informasi. Sudah paham ya? Contohnya, contohnya adalah ini, misalnya ada seorang
ini pengurus RT di rumah kalian misalnya ya, memberikan informasi mengenai pentingnya imunisasi. Nah ini otomatis kan yang dia sampaikan ini adalah sebuah materi pentingnya imunisasi. Ini adalah sebuah informasi. Nah bagaimana dia menyampaikan informasi itu agar bisa diterima warga dengan baik? Nah inilah pentingnya di sini dia harus menguasai skill public speaking agar bisa menyampaikan informasi itu dengan benar. Tujuan yang kedua adalah influence atau mempengaruhi. Nah, contohnya kita ambil contoh yang sederhana saja. Seorang sales handphone. Nah, sudah akrab kan mungkin kalian ketika mungkin kalian berkunjung ke mall atau ke pusat perbelanjaan, pasti kan bertemu nih dengan sales yang menawarkan sebuah produk handphone misalnya. Ayo kak, dilihat handphonenya, ini handphonenya memiliki fitur yang sangat bagus loh, keluaran terbaru loh, harganya murah. Nah, ini dia sedang melakukan public speaking yang bersifat mempengaruhi atau influence. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Yang terakhir, participated in atau mengikuti. Ada yang bisa mencontohkan public speaking yang bersifat mengikuti atau participated in? Oke, nggak usah mikir susah-susah, kita ambil contoh yang sederhana. Sudah pernah CFD, ikut CFD, Car Free Day itu loh, yang di mana Taman Bungkul atau di mana? Nah, kalau kalian mengikuti CFD, pasti kan melihat banyak tuh orang lagi senam, lagi zumba, lagi aerobik. Nah, ini yang cowok-cowok pasti seneng nih. Nah, pasti orang yang lagi senam, memimpin sebuah senam atau instruktur senam, itu mereka akan mengajak tuh. Ayo ya, ikuti gerakan saya. Sekarang tangannya di atas atau kakinya ke atas. Nah, ini yang namanya mengikuti. Jadi menyuruh orang untuk mengikuti apa yang ia lakukan. Nah, sudah paham kan 3 tujuan public speaking ini? Kalian harus paham ya, sebelum melakukan public speaking harus paham tujuannya. Jadi informatif, influence, dan participated in. Sekarang ini saya akan memberitahukan pada kalian yaitu apa saja sih faktor yang mendukung public speaking itu. Faktor pendukung public speaking. Yang pertama, body language. Ada yang tahu body language? Ya, body language adalah bahasa tubuh. Orang melakukan public speaking itu sangat disupport oleh bahasa tubuh. Bayangkan kalian melihat orang melakukan public speaking tanpa ada bahasa tubuh. Jadi seperti ini. Ya baiklah, perkenalkan nama saya Firman, saya bla bla bla. Tentunya nggak menarik kan? Coba kalau ada bahasa tubuh, ada gestur, ya, ada intonasi suara. Nah, yang kedua tadi intonasi. Intonasi itu bagaimana dia mengatur tinggi rendahnya suara. Ada bicara, kontrol suara, itu sangat mendukung juga dalam public speaking. Jadi selain bahasa tubuh atau body language ya, yang kedua intonasi. Dan yang ketiga apa? Selingi dengan humor atau jokes. Ya, ajak bercanda, selingi dengan humor. Nah, ini akan sangat membantu dalam public speaking kalian. Jadi audiens ini akan sangat tertarik pada apa yang akan kalian bawakan. Nah, yang terakhir, jangan ragu untuk berinteraksi dengan audiens. Ajak audiens kalian, penonton kalian untuk berinteraksi. Kenapa audiens perlu untuk diajak berinteraksi? Karena dengan kalian mengajak interaksi audiens, maka orang tersebut akan merasa dihargai keberadaannya, eksistensinya dihargai. Ya, jadi orang itu akan merasa, oh ternyata dalam acara ini aku juga diperhatikan loh oleh pembicara. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, lalu di sini selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat. Apa sih kira-kira faktor penghambatnya public speaking yang harus kalian singkirkan agar bisa sukses melakukan public speaking? Yang pertama adalah rasa khawatir. Ya, rasa khawatir tidak mampu melakukan itu. Buang jauh-jauh hal itu. Hapuskan dari pikiran kalian. Dan jangan cepat memvonis sesuatu. Aku nggak bisa nih, waduh audiensnya luar biasa banyak. Nanti gimana aku di depan panggung? Gak bisa ini aku. Jangan memvonis sesuatu yang belum terjadi. Ya, itu yang penting. Jadi tadi khawatir, memvonis sesuatu, lalu takut jadi bahan tertawaan. Ini jangan sampai ada di pikiran kalian. Jangan takut menjadi bahan tertawaan. Ketika kalian akan melakukan public speaking, kalian adalah bintangnya. Kalian superstarnya. Kalian adalah sang penakluk panggung. Ini yang harus perlu kalian tanamkan. Nah, selain itu, jangan sekali-kali tidak percaya diri, ya.
Jangan sekali-kali tidak percaya diri pada kemampuanmu. Kalian bisa, kamu bisa, saya bisa, semuanya bisa. Tanamkan itu, kepercayaan diri itu perlu ditanamkan. Dan yang satu lagi faktor penghambat yang terakhir yaitu kurang bersosialisasi. Nah, kalau orang kurang sosialisasi, kehidupannya hanya main game aja, lihat video aja, nah maka dia akan susah untuk interaksi dengan orang lain. Nah, ini faktor penghambatnya. Lalu bagaimana cara mengatasi faktor penghambat itu? Caranya adalah yang pertama, singkirkan semua pemikiran negatif, ganti dengan pemikiran apa? Positif, ya. Singkirkan yang negatif, ganti dengan yang positif. Saya bisa, saya mampu, saya yakin bisa menaklukkan panggung ini. Tuh, yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa Anda bisa sukses untuk melakukan public speaking. Selain apa tadi? Berpikiran positif, yakinlah dalam melakukan public speaking. Dan yang ketiga, jangan buat ini sebagai beban. Jangan buat public speaking Anda sebagai beban. Lakukan secara natural atau biasa saja, jangan dijadikan beban. Ini akan sangat membantu. Nah, dan juga yang terakhir adalah apa? Jangan pernah kalian ragu untuk bersosialisasi dengan semua kalangan. Karena dengan bersosialisasi, ikut berorganisasi itu akan membantu skill public speaking kalian. Oke, yang terakhir saya akan memberikan kalian sebuah tips atau kiat sukses berbicara di depan umum. Kiat sukses yang pertama, ya, yang pertama adalah mengerti tujuan dan paham materi yang akan kalian bicarakan. Ini yang paling penting. Tadi tujuan public speaking tadi kan ada 3 ya. Apa tadi? Informatif, influence, dan participative in. Dalam melakukan sebuah public speaking, kalian harus paham dulu apa tujuan kalian. Yang mana tujuan kalian? Kalau kalian sudah paham tujuan, pahami juga materinya. Kenapa? Agar kalian lancar menyampaikan public speaking karena bahannya sudah kalian kuasai. Nah, paham kan? Ya. Lalu yang kedua yaitu apa? Yakinlah bahwa kalian bisa melakukan itu. Yakin. Kalau kata anak zaman sekarang, yang penting yakin. Dan yang terakhir adalah semangat. Tanamkan semangat. Jangan sampai public speaking kalian itu lemes. Habis itu enggak semangat, enggak ada energi positif. Nah, ini akan sangat mengurangi. Jadi supaya bisa sukses kalian harus semangat. Contohnya seperti ini nih. Seperti guru PAUD yang mengajar anak-anaknya. Wah, itu harus semangat. Kalau nggak semangat, gimana seorang guru PAUD bisa menguasai kelas? Yang ada anak-anaknya malah lemes. Nah, betul kan? Oke, baik anak-anak. Terima kasih ya, kalian sudah menyimak dan mengikuti materi ini dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, Pak Firman sampaikan terima kasih. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya di ruang BK Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi gini, gua sebelum tur dunia itu udah pernah tur Indonesia. Gua udah pernah ke Aceh sampai Papua. Dan Indonesia tuh gak jelek. Tapi emang gak sesempurna yang diceritain ke kita di buku pelajaran. Masalah kita tuh cuman satu. Ada orang Spanyol namanya Miguel, teman gue. Dia bilang, Indonesia is not a poor country. It's a rich country, poorly managed. Dan itu betul. Kita tuh nggak mau turun tangan nih untuk ngeberesin Indonesia. Pemerintah aja yang kita suruh, karena kita pikir itu kerjaan mereka. Padahal itu tanggung jawab kita juga. Lu tinggal di negara yang sama gitu. Dan lu nggak percaya karena lu tinggal di sini. Gue udah keliling dunia, men. Dan gue makin sayang sama Indonesia. I know it doesn't make sense. Tapi bener. Gedein dikit. Ini bagian ini penting. Gue suka lagu ini karena bait keduanya. Baitnya kayak gini. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Gua udah pernah ngeliat tembok Cina, tembok Berlin, tulisan Hollywood, Big Ben pakai mata kepala gue sendiri. Dan semakin jauh gue ninggalin Indonesia, semakin banyak yang gue lihat dari dunia, gue tuh semakin kangen dan semakin sayang sama Indonesia. Sama hal-hal yang kalau di tanah air gak pernah kita anggap. Seperti suara kue, tukang kue putu tengah malam, handalnya tukang ojek, dan pasar kaget yang kadang-kadang kita suka sebel sama baunya, tapi saat ini warna-warninya dan serunya kebayang-bayang gitu. Indonesia itu nggak sempurna, tapi dia layak diperjuangkan. Gua nggak tahu nih rencana lu ke depan apa, tapi moga-moga kita ketemu lagi. Lu dan gua, kita yang bangun Indonesia pakai tangan kita sendiri. Kita yang memakmurkan negeri, kita yang bikin Indonesia mandiri. Terima kasih semuanya, terima kasih.